Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Kirana selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu. Dan selamat pagi teman-teman semuanya. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Suci Syamsiah sebagai moderator, ada Mbak Asafara Seifira Putri, Mbak Tri Afriani, Mbak Ajeng Tri Cindrika Rahmawati, dan Mbak Nadinda Rizky Harjanto sebagai presentator. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi hasil diskusi dari kelompok kami yaitu tentang Plato. Baik, pembahasan yang pertama yaitu biografi Plato. Plato adalah seorang filsuf Yunani. Ia lahir di kota Athena pada tahun 425 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Ariston dan ibunya adalah Periktion, keturunan aristokrat Yunani. Nama asli Plato adalah Aristoteles yang merupakan pemberian dari gurunya. Ia memperoleh nama tersebut karena bahunya yang lebar selaras dengan badannya yang tinggi, juga memiliki paras yang baik. Di masa kecil, Plato tidak hanya mendapat pelajaran umum, tetapi juga mendapatkan pelajaran seperti menggambar, melukis, belajar musik, dan juga puisi. Sejak kecil, Plato sudah pandai membuat karangan yang bersajak. Beranjak dewasa, Plato mendapat didikan dari guru filosofi, yang awal mulanya merupakan murid Herakleitos. Ia mengikuti ajaran tersebut saat berumur 20 tahun. Untuk yang selanjutnya, Plato juga dikenal sebagai pemikir politik karena keluarga Plato memiliki hubungan dengan kaum elit politik. Plato mengkritik penguasa Athena saat gurunya Socrates dihukum mati oleh pemerintah. Plato berpendapat bahwa orang yang paling tepat untuk menjadi seorang pemimpin adalah orang yang berfilsafat. Setelah kematian gurunya, Plato pergi dari Athena untuk mengembangkan ilmunya. Sampailah ia di Sisilia, Italia, dan bertemu dengan Raja Dionysios. Plato bersama dengan keponakan raja yang bernama Dion merasa peraturan pemerintah pada kerajaan tersebut tidak bijak. Mereka menasihati raja dan mengkritik pemerintahannya agar menggunakan pemikiran filsafat Plato. Namun, Plato dituduh sebagai orang yang berbahaya oleh raja sehingga ia dibuang ke pasar budak. Di pasar budak, ia bertemu dengan muridnya yaitu Aninikers dan teman-temannya. Aninikers dan teman-temannya mengumpulkan uang untuk mendirikan tempat sekolah untuk Plato yang bernama Akademia. Plato mengabdi mengajarkan filsafat mengenai ide-ide atau gagasan Plato dalam pemerintah. Pada sekolah Akademia, Plato mengabdi selama 40 tahun hingga ia meninggal di sana. Pandangan Plato. 1. Pandangan Plato tentang karya seni. Menurut Plato, karya seni hanyalah tiruan dari realita yang benar. Realita yang benar adalah tiruan dari yang asli. Yang asli itu adalah yang terdapat dalam ide. Ide jauh lebih unggul, lebih berpihak kepada yang benar, dan lebih indah daripada yang nyata ini. 2. Pandangan Plato tentang keindahan. Pemahaman Plato tentang keindahan yang dipengaruhi pemahamannya tentang dunia indrawi yang terdapat dalam Philebus. Plato berpendapat bahwa keindahan yang sesungguhnya terletak pada dunia ide. Ia berpendapat bahwa kesederhanaan adalah ciri khas dari keindahan. Berpihak kepada yang benar dalam dunia semesta maupun karya seni. 3. Pandangan Plato tentang ide-ide. Sumbangsi Plato yang terpenting adalah pandangannya mengenai ide. Pandangan Plato terhadap ide-ide dipengaruhi oleh pandangan Socrates tentang definisi. Ide yang dimaksud oleh Plato bukanlah ide yang dimaksud oleh orang modern. Orang-orang modern berpendapat ide adalah gagasan atau tanggapan yang ada di dalam pemikiran saja. Menurut Plato, ide tidak diciptakan oleh pemikiran manusia.
Ide adalah dunia yang melampaui manusia, maka ide tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pikiran manusia yang tergantung pada dunia ide. Ide adalah citra pokok dan perdana dari realitas non-material, abadi, dan tidak berubah. Ide sudah ada dan berdiri sendiri di luar pemikiran kita. Ide-ide ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. 4. Pandangan Plato tentang dunia indrawi. Dunia indrawi adalah dunia yang nyata, yang mencakup benda-benda jasmani yang konkret, yang dapat dirasakan oleh panca indera kita. Dunia indrawi ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Selalu terjadi perubahan dalam dunia indrawi ini. Segala sesuatu yang terdapat dalam dunia jasmani ini fana, dapat rusak, dan dapat mati. 5. Pandangan Plato tentang dunia ide. Dunia ide adalah dunia yang hanya terbuka bagi rasio kita. Dalam dunia ini tidak ada perubahan. Semua ide bersifat abadi dan tidak dapat diubah. Hanya ada satu ide, yang bagus, yang indah. Di dunia ide, semuanya sangat sempurna. Hal ini tidak hanya merujuk kepada barang-barang kasar yang bisa dipegang saja, tetapi juga mengenai konsep-konsep pikiran, hasil sebuah intelektual. Misalnya saja konsep mengenai kebijakan dan kebenaran. 6. Pandangan Plato mengenai pendekatan-pendekatan ilmiah. Pengendaian dasar antropologi filosofis Plato adalah bahwa kultur yang dipahami sebagai sistem pendidikan dan organisasi sosiopolitis harus didasarkan atas pengetahuan ilmiah tentang semesta alam, seraya berupaya menyelesaikan kosmos dan kultur. Plato berpendapat bahwa manusia memperoleh ukuran kesempurnaannya yang sejati melalui kedalaman pengertian terhadap bentuk-bentuk abadi, adaan, studi ilmu matematika, dan sistem dialektik. Analisis Plato tentang manusia dalam Republik bermakna bagi pemikiran antropologis modern. Maknanya terletak dalam fakta bahwa kultur sosial dari suatu masyarakat atau negara berintegrasi dengan suatu tipe personalitas tertentu. Selanjutnya ada karya-karya dari Plato. Pada periode Sokrates, karyanya meliputi 1. Apologi, tentang pembelaan Sokrates di pengadilan terhadap dirinya. 2. Eutipron, tentang Sokrates berhadapan dengan tindak kejahatan atas dirinya. 3. Protagoras, tentang kebijakan adalah pengetahuan yang dapat diajarkan. 4. Charmides, tentang kesederhanaan. 5. Laisis, tentang persahabatan. Dan yang ke-6, Republik, buku 1 tentang keadilan. Pada periode transisi, karyanya meliputi 1. Euthydenrus, tentang kecamaan atas kesalahan-kesalahan logika para sofis. 2. Hippias 1, tentang keindahan. 3. Hippias 2, tentang mana yang lebih baik antara melakukan kesalahan secara sengaja atau tidak sengaja. 4. Cratylus, tentang teori bahasa. Yang kelima ada Menexenus, tentang tiruan yang mengejek dalam retorika. Pada periode kematangan Plato, karyanya meliputi 1. Phaedo, tentang ide-ide dan keabdian. 2. Symposium, tentang semua keindahan fisikal, yang merupakan bayangan dari keindahan dunia ide. 3. Republik, tentang negara, berkaitan dengan dualisme dan metafisik. Karya yang ditulis di masa tua. Yang pertama, Dietitas adalah pengetahuan yang benar tidak bisa diperoleh dengan persepsi indrawi. Yang kedua, Parmenides adalah mempertahankan teori ideal dalam melawan kritisme. Yang ketiga, Sophistes adalah teori tentang idea tersusun. Yang keempat, Politicus adalah aturan yang benar adalah sang penguasa yang mengerti. Negara yang sah adalah bersifat sementara. Yang kelima, Philebus adalah hubungan kesenangan dengan kebaikan. Ciri-ciri karya Plato. Bersifat sokratik. Dalam karya-karya yang ditulis pada masa mudanya, Plato selalu menampilkan kepribadian dan karangan Sokrates sebagai topik utama karangannya.
berbentuk dialog. Hampir semua karya Plato ditulis dalam nada dialog. Dalam surat 7, Plato berpendapat bahwa pena dan tinta membekukan pemikiran sejati yang ditulis dalam huruf-huruf yang membisu. Oleh karena itu, menurutnya, jika pemikiran itu perlu dituliskan, maka yang paling cocok adalah tulisan yang berbentuk dialog. Berikut daftar pustaka atau sumber materi yang kami peroleh. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi kita pada hari ini tentang Plato. Sebelum kami tutup, saya akan menyampaikan kesimpulan tentang Plato ini. Plato adalah seorang filsuf besar dari Athena. Ia adalah salah satu tokoh penting dari dunia Yunani kuno dan sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran Barat. Ia adalah murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Bisa dibilang ia berguru dari orang-orang besar dan menjadi guru dari orang-orang besar pula. Plato memiliki ciri tersendiri yang lebih menekankan untuk mencari kebijaksanaan dan berpikir kritis. Pemikiran Plato yang paling fenomenal yakni dunia ide atau gagasan. Hampir seluruh filsafat Plato bertumbuh pada ajaran tentang dunia ide ini. Untuk selanjutnya, agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi atau tanya jawab yang nantinya akan kita diskusikan via grup WhatsApp. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 6, mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.